Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan materi. Yang pertama, penyusunan program layanan kebutuhan khusus. Itu ada 3 tahap. Yang pertama, perhitungan minggu efektif. Yang kedua, menyusun prota atau program tahunan. Yang ketiga, menyusun promes atau program semester. Nah, di sini sudah saya singkat agar ingat gutif, prota, promes. Nah, hal lain yang harus dipahami oleh guru dalam menyusun program tahunan sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memahami struktur kurikulum untuk setiap tingkatan kelas pada satuan pendidikan SDLB, SMPLB, dan SMALB. Yang kedua, memahami alokasi waktu, pelaksanaan program pengembangan atau layanan PKPBI dalam 1 minggu setiap tingkatan kelas pada satuan pendidikan SDLB, SMPLB, dan SMALB, struktur dan alokasi waktu. Lalu dimensi yang dimaksud antara lain kognisi. Nah, kognisi itu berpikir, memahami, memecahkan masalah. Bahasa yaitu kemampuan ekspresif dan reseptif. Ekspresif itu mengeluarkan, nah, atau berbicara, reseptif itu mendengar atau menerima ya teman-teman. Nomor 3, perhatian, yaitu tekun dan detail. Yang keempat, perilaku adaptif dan kontrol diri atau emosi, impulsif, temperamen, giliran, toleransi terhadap frustasi. Yang kelima, koordinasi motorik, baik motorik kasar ataupun motorik halus, koordinasi antara mata dan anggota tubuh, pendengaran dengan anggota tubuh, misalnya melompat, meloncat, melempar atau menangkap, menggambar, dan menyusun. Lalu yang keenam, sensorik, yaitu kemampuan panca indera menangkap stimulus. Yang ketujuh, interaksi sosial, yaitu memulai percakapan, permainan kelompok. Lalu yang kedelapan, kemandirian, yaitu mengenakan pakaian, makan, mencuci tangan, kaki, dan lain-lain. Nah, ada 8. Kok, bahasa, perhatian, perat, perilaku adaptif, motor adalah motorik, sensorik, sosial, dan mandiri. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran, yang pertama, guru mengecek fungsi alat bantu dengar. Yang kedua, guru mengatur formasi tempat duduk anak berbentuk setengah lingkaran agar dapat saling membaca ujaran. Lalu guru memposisikan tempat duduk atau berdiri agar semua siswa dapat membaca ujaran guru, yaitu keterarah wajahan dan keterarah suaraan. Nah, yang pertama cek ABD, lalu posisikan duduk setengah lingkaran, lalu memposisikan tempat duduk atau berdiri agar dapat membaca ujaran. Lalu selama kegiatan pembelajaran, hal yang perlu diperhatikan oleh guru adalah
Yang pertama, guru berusaha menggunakan mimik atau ekspresi wajah, gisti atau gestur yang dapat mempermudah proses komunikasi dengan siswa. Yang kedua, guru menggunakan media komunikasi seperti oral, isyarat, CB, atau gabungan atau komtal, komunikasi total sesuai kebutuhan siswa. Yang ketiga, guru berbicara dengan ucapan jelas di tempat yang terang. Nah, jangan gelap-gelapan ya, agar terlihat mulutnya, agar bisa membaca bibir. Lalu, guru memilih metode pengajaran untuk membantu mempercepat proses penguasaan materi, dialog atau percakapan, demonstrasi, pemberian tugas, dan dramatisasi. Lalu yang kelima, guru memanfaatkan alat peraga untuk memperjelas pemahaman materi dan memanfaatkan modalitas reseptor atau alat indera multisensori atau fakte, visual, audio, kinestetik, taktual. Nah, ada 5, mimik, media, ucapan jelas, metode, alat. Nah, ekspresi wajah, ini mimik ekspresi wajah. Media, itu menggunakan oral, isyarat atau CB, ucapan yang jelas dan di tempat yang terang, lalu menggunakan metode demonstrasi, percakapan atau pemberian tugas atau dramatisasi, lalu menggunakan alat peraga atau memanfaatkan alat peraga. Nah, di sini ada persepsi visual. Apakah itu persepsi visual? Persepsi visual adalah kemampuan untuk menggunakan informasi yang ditangkap oleh sensori penglihatan untuk mengenali, mengingat kembali, dan memberikan arti pada apa yang dilihat. Sedangkan persepsi auditory merupakan proses menerima, memahami, dan menyimpulkan tentang segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar dilakukan melalui saluran indera pendengaran. Nah, lalu ada kinestetik, terkait erat dengan kemampuan melakukan gerakan dengan benar. Oleh karena itu, informasi yang berupa keseimbangan atau vestibular dan kesadaran tubuh proprioseptik berkaitan erat dengan sensori kinestetik. Persepsi kinestetik pada anak dapat memberikan kesadaran ruang sehingga mereka dapat mengukur seberapa dekat mereka dengan meja agar mereka tidak terantuk. Nah, persepsi yang melibatkan sensori taktil yang berada di kulit merupakan informasi rabaan, sakit, tekanan, dan temperatur. Gambar di atas memberikan keterangan lebih jelas bagaimana informasi diterima. Mohon maaf ini tidak ada gambarnya ya teman-teman. Oleh sensori taktil yang berada di kulit. Bisa dikatakan bahwa persepsi taktil adalah membaca dan melihat menggunakan kulit. Lalu persepsi visual pada anak tunarungu menjadi optimal dalam penggunaannya. Hal ini sebagai konsekuensi dari tidak berfungsinya indera pendengaran, sehingga interaksi dengan lingkungan dilaksanakan oleh anak tunarungu dengan cara mengoptimalkan persepsi visual. Oleh karena itu, anak tunarungu disebut juga sebagai insan pemata. Nah, jadi semuanya dipersepsikan melalui visual. Kebalikan dengan tunanetra dari pendengaran. Seperti itu ya teman-teman. Lalu ada media stimulus auditoris. Di sini ada 8. Yang pertama ada speech trainer, merupakan alat elektronik untuk melatih bicara anak dengan hambatan sensori pendengaran. Yang kedua ada alat musik seperti drum, gong, suling, piano, organ, harmoni, rebana, trompet, dan sebagainya. Yang ketiga ada tape recorder untuk mendengarkan rekaman bunyi-bunyi latar belakang seperti deru mobil, deru motor, bunyi klakson mobil, dan sebagainya. Yang keempat, berbagai sumber bunyi lainnya seperti angin menderu, gemercik air hujan, suara petir. Lalu yang kelima ada suara binatang seperti kicauan burung, gonggongan anjing, auman harimau, ringkikan kuda, dan sebagainya. Lalu yang keenam, suara yang dibuat manusia, seperti tertawa, batuk, tepuk tangan, percakapan, bel lonceng, peluit, dan sebagainya. Lalu yang ketujuh ada sound system, yaitu suatu alat untuk memperkeras suara. Yang kedelapan, media dengan sistem aplikasi pendengaran, antara lain ABD, alat bantu dengar, cochlear implant, dan loop system.
Nah, di sini ada istilah membaca bibir atau lip reading. Nah, dalam dunia pendidikan dikenal dengan istilah membaca ujaran atau juga membaca bibir atau lip reading. Terampil membaca ujaran yaitu membaca ucapan orang lain melalui gerak organ artikulasi pengucapan maupun mimik pembicara. Salah satu keterampilan yang penting, nah, dalam metode ini adalah membaca ujaran, yaitu suatu interpretasi visual komunikasi lisan. Nah, metode suara yang saat ini lebih dikenal dengan metode auditori verbal, yaitu metode pengajaran bicara yang lebih mengutamakan pada pemanfaatan sisa pendengaran dengan menggunakan sistem amplifikasi pendengaran. Nah, di sini ada komunikasi total. Komunikasi total merupakan suatu falsafah yang memungkinkan terciptanya iklim komunikasi yang harmonis dengan menerapkan berbagai metode dan media komunikasi, merupakan keseluruhan spektrum dari modus bahasa yakni isyarat yang dibuat anak, bahasa isyarat yang baku, bicara, membaca ujaran, menulis, dan sisa pendengaran menurut Denton tahun 1970. Komtal meliputi penggunaan salah satu modus atau semua cara komunikasi, yaitu penggunaan sistem isyarat, ejaan jari, bicara, baca, ujaran, amplifikasi, gesti, pantomimik, menggambar, dan menulis, serta pemanfaatan sisa pendengaran sesuai kebutuhan dan kemampuan perorangan. Menurut Brill tahun 1986. Adapun elemen-elemen pendekatan oral yang sangat penting untuk menjamin keberhasilannya mencakup 4. Yang pertama, keterlibatan orang tua. Untuk memperoleh bahasa dan ujaran yang efektif, menuntut peran aktif orang tua dalam pendidikan bagi anaknya. Karena pendidikan itu sejatinya di keluarga yang paling penting. Karena di keluarga itu anak lebih banyak waktunya dibandingkan di sekolah. Lalu upaya intervensi dini yang berfokus pada pendidikan bagi orang tua untuk menjadi partner komunikasi yang efektif. Lalu upaya-upaya di dalam kelas, yaitu untuk mendukung keterlibatan anak tunarungu dalam kegiatan di kelas. Lalu amplifikasi yang tepat, yaitu alat bantu dengar merupakan pilihan utama, tetapi bila tidak efektif, penggunaan cochlear implant merupakan opsi yang memungkinkan. Jadi ada 4 elemen-elemen pendekatan oral, yaitu orang tua, intervensi dini, upaya-upaya di dalam kelas, dan amplifikasi yang tepat. Adapun latihan prabicara, itu ada 5. Yang pertama latihan keterarah wajahan, yang kedua keterarah suaraan, yang ketiga pelatihan motorik mulut atau pelemasan organ bicara, yang keempat latihan pernafasan, meniup dan menghembuskan dan letupan, menghirup serta menghembuskan nafas melalui hidung, yang kelima latihan pembentukan suara. Nah, latihan pembentukan suara pun ada 5 lagi poinnya, subpoin. Menyadarkan anak untuk bersuara, yang kedua merasakan getaran, lalu menirukan ucapan guru sambil merasakan getaran, yang keempat melafalkan vokal bersuara, yang kelima meraban sambil merasakan getaran. Jadi ada 5, arah wajah, keterarah wajahan, arah suara, keterarah suaraan, pelemasan organ bicara, atau motorik mulut, dan pembentukan suara. Nah, metode penempatan fonetik atau phonetic placement method. Nah, pelaksanaan metode ini menuntut anak untuk memperhatikan gerak dan posisi organ artikulasi, sehingga anak mampu mengendalikan pergerakan organ bicara untuk membentuk atau memproduksi bicara yang benar. Pada prinsipnya, pelaksanaan metode ini mengutamakan latihan gerakan otot dan sendi organ bicara melalui instruksi verbal, dibantu dengan media visual sesuai pergerakan yang dikehendaki. Nah, di sini ada media stimulasi visual yang dapat digunakan dalam pembelajaran PK-PBI. Yang pertama ada cermin artikulasi yang digunakan untuk mengembangkan feedback visual dengan melihat atau mengontrol gerakan organ artikulasi dari siswa itu sendiri.
maupun dengan menyamakan gerakan posisi organ artikulasi dirinya dengan posisi organ artikulasi guru. Yang kedua, benda asli ataupun tiruan. Yang ketiga, gambar, baik gambar lepas maupun kolektif. Yang keempat, pias kata. Yang kelima, gambar disertai tulisan dan sebagainya. Jadi ada gambar plus tulisan, ada cermin, ada pias kata, ada benda asli ataupun tiruan. Adapun media stimulasi audiotoris yang dapat digunakan dalam pembelajaran PKPBI ada 6. Yang pertama ada speech trainer, yang kedua ada alat musik, yang ketiga ada tape recorder, yang keempat ada berbagai sumber suara lainnya seperti suara alam, binatang, manusia, yang kelima sound system, yang keenam amplifikasi pendengaran. Ada tape recorder, alat almus yaitu alat musik, amplifikasi yaitu amplifikasi pendengaran, speech yaitu speech trainer, lalu berbagai sumber suara lainnya, lalu sound atau sound system atau speaker ya. Nah, adapun tahap dalam perkembangan proses komunikasi. Nah, ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap prelingual atau prabahasa. Sejak lahir usia 1 sampai 6 tahun. 1,6 tahun maksudnya ya teman-teman. Merupakan masa sebelum kemampuan berbahasa berkembang, walaupun anak menggunakan tanda atau sinyal tertentu seperti menangis, menunjuk, dan mulai memahami lambang yang digunakan lingkungan sekitar, namun mereka sendiri belum mengembangkan suatu sistem lambang. Lalu yang kedua ada tahap interlingual atau antarbahasa, merupakan masa antara di mana anak mulai mengembangkan sistem atau lambang yang sebagian sudah sama dengan sistem lambang yang digunakan lingkungannya, namun untuk sebagian masih berbeda. Lalu yang ketiga tahap postlingual atau purna bahasa. Sejak usia 3 tahun, anak akan semakin memahami dan menerapkan secara tepat aturan bahasa sebagaimana berlaku di lingkungannya sampai berusia 4 tahun. Jadi prelingual, interlingual, dan postlingual. Prelingual itu 1,6 tahun, lalu postlingual itu 3 sampai 4 tahun. Adapun perkembangan bicara menurut Berry dan E. Sanson tahun 1975 adalah sebagai berikut. Yang pertama, refleks vokalisasi atau reflective vocalization. Tangis kelahiran bayi berlangsung sampai dengan umur 2 minggu. Pada fase ini, bayi hanya mampu mengeluarkan suara-suara refleks dan belum bisa membedakan meskipun rangsangan berbeda-beda. Yang kedua ada meraban atau babbling. Tahap ini ditandai dengan kemampuan membuat berbagai bunyi yang berlangsung pada usia 2-3 bulan. Bayi suka bermain-main dengan suaranya sendiri seperti orang berkumur. Bunyi-bunyi tersebut masih bersifat refleks, belum membentuk vokal dan konsonan. Lalu yang ketiga tahap laling. Nah, tahap ini disebut juga tahap adaptasi suara atau self-imitation. Tahap ini berlangsung pada usia 5-7 bulan. Pada tahap ini pendengaran mulai berfungsi dan bayi sudah menyadari akan suara-suara yang dibuatnya, mengamati bunyi dan lingkungan dan bunyi-bunyi bicaranya sendiri. Lalu yang keempat ada ekolalia. Periode ini berjalan antara 9-10 bulan. Mula-mula mencoba suara-suara lingkungannya yang didengarnya, kemudian suara-suara tersebut merupakan rangsangan awal yang kemudian ditirunya. Lalu yang kelima terakhir bicara sebenarnya atau true speech, merupakan tahap bicara sejati yang dimulai usia 12-18 bulan. Pemahaman terhadap kata-kata sudah lebih banyak. Nah, kata-kata sudah lebih banyak dikuasai walaupun ucapannya belum sempurna. Bahasa pasif atau reseptif lebih cepat berkembang dibandingkan dengan bahasa aktif ekspresif. Kata-kata yang diucapkan terdiri dari 2 suku kata, misalnya pa, ma, papa, mama. Nah, pada tahap ini anak sudah mampu mengucapkan simbol-simbol yang sesuai dengan makna yang sebenarnya.
Misalnya mimi untuk simbol makna minum. Seperti itu ya teman-teman. Nah, reflective vocalization ini 2 minggu, babbling ini 2-3 bulan, laling 5-7 bulan, echolalia ini 9-10 bulan, dan bicara 12-18 bulan. Seperti itu ya teman-teman. Ini singkatannya. Nah, ada 5 tahap dalam perkembangan komunikasi. Menurut McDonald tahun 2004, bukan McDonald ya. Nah, ada 5 tahap dalam perkembangan komunikasi. Yang pertama, interaksi. Pada tahap interaksi, anak secara bertahap mulai menerima orang lain dalam dunianya. Dia mulai berinisiatif dan merespon orang lain setelah bergabung dalam kegiatan. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Pada tahap kedua ini, anak belajar untuk mengirim dan menerima pesan secara spesifik yang dia bisa lakukan. Belajar untuk berkomunikasi bagi anak-anak merupakan sebuah proses yang sangat kompleks dan melibatkan lebih banyak hal dibanding mempelajari bahasa misalnya. Lalu ada bahasa sosial. Pada tahap ketiga, anak belajar berkomunikasi untuk alasan personal, sosial, dan instrumental. Seringnya anak-anak terlambat bicara belajar bahasa dengan hafalan atau cara pengulangan yang sebenarnya tidak benar-benar komunikatif. Yang keempat, percakapan. Pada tahap keempat, anak menggunakan bahasa untuk menjalin hubungan dan belajar mengambil perspektif orang lain sehingga percakapan bermanfaat bagi keduanya. Yang kelima, perilaku sipil. Pada tahap kelima sebenarnya merupakan keterampilan yang dapat dipelajari pada setiap tahap di atas. Perilaku sipil maksudnya adalah anak-anak belajar berinteraksi dengan orang lain secara empatik, respek, dan mengurangi perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan maladaptif atau yang sering muncul. Interkoper baso cakap. Nah, inter itu interaksi, komunikasi itu verbal, per itu percakapan, baso itu bahasa sosial, bukan bakso mie ayam ya teman-teman. Lalu cakap, percakapan. Per itu perilaku sipil ya tadi. Adapun tahap perkembangan bahasa dalam dimensi lainnya. Yang pertama, komunikasi prasimbolik non-konvensional, dan yang kedua, prasimbolik konvensional. Nah, jika yang non-konvensional ini tertawa, membuat suara tak beraturan, kontak mata, atau menggerakkan mata untuk mengikuti gerakan tangan orang lain dan mencoba meraihnya. Sedangkan komunikasi prasimbolik konvensional mengeluarkan pola suara yang beraturan, dada, mama, baba, menunjuk atau mengarahkan tangan, mengayunkan tangan dan kaki, mencium, memeluk, memilih salah satu dari dua objek. Lalu ada komunikasi simbol konkret, yaitu mengeluarkan suara untuk menunjuk objek tertentu, menggunakan gestur sederhana atau gerak anggota tubuh untuk mengungkapkan sesuatu, misalnya menepuk-nepuk kursi sebagai suatu keinginan untuk duduk di kursi, menggunakan objek konkret, dan menggunakan gambar foto. Yang keempat, komunikasi simbol abstrak, menggunakan kata-kata tunggal atau dasar, menggunakan isyarat, menggunakan gambar abstrak atau gambar outline. Yang kelima, komunikasi simbol formal atau berbahasa, mengkombinasikan dua kata atau lebih, mengkombinasikan gambar atau simbol, dan mengkombinasikan kata-kata yang tertulis. Nah, di sini ada syarat-syarat komunikasi, ada 6. Yang pertama sumber, yang kedua komunikator, yang ketiga pesan, yang keempat saluran, yang kelima hasil, yang keenam komunikan. Lalu komunikasi yang efektif ditandai dengan ada 5, adanya pengertian, dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan. Pengertian, senang, sikap, sosial, tindakan. Adapun penerapan metode visual atau penglihatan, tunjukkan huruf T pada kartu, lalu arahkan ke dalam mulut Anda. Buatlah bunyi T dengan gerakan yang berlebihan, biarkan anak meniru tindakan Anda sambil melihat ke dalam cermin.
tingkatkan dengan kombinasi suku kata 2 huruf ta ti dan 3 huruf ta stop dengan cara menyuarakan dan menulis. Nah, bantulah juga dalam hal kemampuan mengelompokkan dengan menggunakan gambar-gambar dan kata pada kalender harian. Ulanglah kalender ini setiap hari, lalu tandai tugas-tugas yang sudah selesai. Lalu ada tentang fonologi. Fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia. Bidang kajian fonologi adalah bahasa sebagai satuan terkecil dari ujaran dengan gabungan bunyi yang membujuk suku kata. Fonologi terdiri dari dua bagian atau fonetik dan fonemik. Formologi berbeda dengan fonetik. Nah, fonetik yang pertama, fonetik mempelajari bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dihafalkan. Fonetik juga mempelajari cara bekerja organ tubuh manusia, terutama berhubungan dengan penggunaan dan pengucapan bahasa. Lalu dengan kata lain, fonetik adalah bagian fonologi yang mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa atau bahasa suatu bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia. Yang kedua ada fonemik. Fonemik adalah bagian fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda. Lalu ada bahasa dan berbahasa adalah dua hal yang berbeda. Bahasa adalah alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi, sedangkan berbahasa adalah proses penyampaian informasi dalam bentuk komunikasi itu. Bahasa adalah objek kajian linguistik, berbahasa adalah objek kajian psikologi. Lalu yang kelima, bahasa adalah sistem lambang yang digunakan untuk mengkomunikasikan dan berpikir. Yang kelima, yang keenam, sehingga timbul pandangan ekstrim bahwa kemampuan berbahasa adalah kemampuan yang paling utama dan berpikir pikiran hanyalah bicara yang tak terdengar. Nomor 7, pandangan lain mengatakan perkembangan teknologi yang menentukan dan mempengaruhi kemampuan berbahasa. Bagi pendidik tunarungu, yang terpenting bahwa ada relasi antara bahasa dan pikiran. Adapun fungsi bahasa menurut Michel tahun 1967 ada 6, fungsi ekspresi, fungsi informasi, fungsi eksplorasi, fungsi persuasi, fungsi entertainment, fungsi heuristik. Lalu ada intervensi dini. Nah, menurut Meisels dan Sonkov tahun 1990 dalam Patmono Dewo tahun 2001, intervensi dini dibagi meliputi dua asumsi berikut. Kegiatan yang bersifat interdisiplin, kedokteran, pendidikan, pelayanan sosial, pengasuhan, kesehatan masyarakat, dan psikologi. Yang kedua, anak usia dini yang mengikuti program intervensi dini tersebut harus didekati melalui lingkungan keluarga yang dipengaruhi oleh suatu sistem sosial yang lebih luas, yaitu lingkungan sosial budaya. Nah, lalu ada ruang lingkup perkembangan persepsi dan ruang lingkup perkembangan motorik. Ruang lingkup perkembangan persepsi ada 4. Yang pertama, persepsi visual yang meliputi persepsi warna, hubungan kekurangan, diskriminasi visual, diskriminasi bentuk dan latar, visual closure, dan pengenalan objek atau object recognition. Yang kedua, persepsi auditif yang meliputi kesadaran fonologis, diskriminasi auditif, ingatan auditif, dan urutan auditif, dan perpaduan auditif. Yang ketiga, persepsi kinestetik. Nah, ini fakte ya teman-teman, kinestetik gerak, dan taktil itu perabaan. Visual, auditif, kinestetik, taktual. Adapun ruang lingkup perkembangan motorik ada 4. Yang pertama, kemampuan untuk melakukan gerakan kasar atau gross motor. Yang kedua, kemampuan untuk melakukan gerakan halus. Teman-teman ya, fine motor. Lalu yang ketiga, kemampuan dalam keseimbangan atau balance. Yang keempat, kemampuan koordinasi atau coordination.
4. Kasar halus Bang Dinas. Gerakan kasar, gerakan halus, keseimbangan, dan koordinasi. Nah, asesmen persepsi visual yang pertama, persepsi warna. Menunjukkan pada kemampuan untuk memahami dan membedakan berbagai warna yang dilihat. Lalu hubungan ke ruangan menunjukkan pada persepsi tentang posisi berbagai objek di dalam ruangan. Yang ketiga, diskriminasi visual menunjukkan pada kemampuan membedakan suatu objek dari objek yang lain. Yang keempat, diskriminasi bentuk dan latar menunjukkan pada kemampuan membedakan suatu objek dari dasar belakang yang mengiringinya. Yang kelima, visual closure menunjuk wawan ruang, diskrim, visual atau objek. Lalu adapun tahapan belajar menurut Piaget, yang pertama ada asimilasi, yaitu proses penyesuaian pengetahuan baru dengan struktur organisasi siswa. Yang kedua, akomodasi, proses penyesuaian struktur kognitif siswa dengan pengetahuan baru. Yang ketiga, ekuilibrasi. Nah, yaitu proses penyeimbangan mental setelah terjadi asimilasi dan akomodasi. Di sini ada asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Lalu ada tahapan belajar menurut Brunner. Ada 3. Yang pertama, N aktif, yaitu aktivitas siswa untuk memahami lingkungan benda asli. Ada iconic, siswa memahami lingkungan melalui gambar dan visual verbal. Yang ketiga, simbolik, siswa memahami ide-ide atau abstrak. 3 yaitu ACE. Nah, elektronik, ikonik tidak ya teman-teman, S saja. N aktif dan simbolik. Oke, tahapan belajar menurut Ausubel. Siapa yang sebel ya? Ada 3, memperhatikan stimulus yang diberikan. Yang kedua, memahami makna stimulus. Yang ketiga, menyiapkan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.